Dengan disopiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi mencoba mobil pick-up bernama Bima. Indonesia pernah punya mimpi besar. Bukan cuma jadi pasar otomotif, tapi jadi produsen. Punya mobil nasional sendiri, dirancang anak bangsa, diproduksi di dalam negeri, dipakai rakyat sendiri. Tapi kenapa sampai hari ini kita belum benar-benar punya mobil nasional yang bertahan? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagai negara besar, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia jelas punya pasar otomotif yang sangat menjanjikan. Setiap tahun, jutaan kendaraan terjual. Jalanan kita penuh mobil dari Jepang, Korea, Eropa, sampai Cina. Namun sejak era Orde Baru, sudah ada cita-cita besar. Indonesia harus punya mobil nasional. Dan ternyata ada banyak sekali proyek mobil nasional yang lahir, lalu tenggelam. Di video ini, kita akan membahas deretan mobil nasional Indonesia yang sempat muncul, sempat bikin heboh, tapi akhirnya gugur satu persatu. Sebelum lanjut, buat kamu yang suka konten sejarah otomotif Indonesia dan cerita industri dalam negeri, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga yang nonton hari ini dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sekarang, kita mulai dari yang paling awal. 1. Morina, mobil rakyat 70-an. Tahun 1976, Indonesia memperkenalkan Morina, singkatan dari Mobil Rakyat Indonesia. Bentuknya pickup sederhana, fungsional, dirancang untuk kebutuhan angkut ringan. Sekitar 40% komponennya dibuat di dalam negeri. Sasis, bodi, ban, aki. Sisanya, mesin, gardan, transmisi, masih impor dari Inggris. Di atas kertas, Morina terdengar seperti mobil nasional. Tapi kenyataannya, proyek ini sebenarnya bagian dari program Global General Motors untuk negara berkembang. Nama dan branding disesuaikan tiap negara. Artinya, ini bukan sepenuhnya lahir dari gagasan mandiri Indonesia. Morina hanya bertahan sekitar 5 tahun. Harga jualnya saat itu tergolong tinggi untuk ukuran mobil rakyat. Akhirnya, proyek ini pelan-pelan hilang dari peredaran. Namun dari sini, terlihat mimpi mobil nasional sudah dimulai sejak lama. 2. Maleo, mimpi besar era Habibie. Awal 90-an, semangat itu muncul lagi. Nama yang diangkat kali ini, Maleo, diambil dari burung endemik Sulawesi. Proyek ini dirintis tahun 1993 oleh industri pesawat terbang Nusantara, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan B.J. Habibie. Targetnya jelas, mobil nasional modern, terjangkau, dan efisien. Pengembangannya serius, menggandeng perusahaan Australia Orbital Engine Corporation. Mesinnya 1200 cc, 3 silinder. Direncanakan dijual sekitar 25–30 juta rupiah. Harga yang sangat kompetitif di era itu. Prototipenya sudah ada. Harapan masyarakat mulai tumbuh. Tapi, badai datang. Dana pengembangan tersedot ke proyek lain. Lalu krisis moneter 1998 menghantam Indonesia. Maleo berhenti sebelum benar-benar diproduksi massal. Meski hanya sebatas perwarupa, nama Maleo tetap dikenang sebagai salah satu mimpi besar mobil nasional Indonesia. 3. Beta 97, ambisi Grup Bakri. Tahun 1994, keluarga Bakri lewat Bakri Brothers memperkenalkan proyek mobil nasional bernama Beta 97. Jenisnya MPV, segmentasi keluarga. Desainnya digarap rumah desain asal Inggris. Prototipenya selesai tahun 1997. Fasilitas produksi sudah dipersiapkan. Investasi digelontorkan. Semua terlihat matang. Tapi lagi-lagi, tahun 1998 menjadi titik hancur. Krisis moneter membuat nilai rupiah anjlok. Industri otomotif lumpuh. Proyek ini pun berhenti total sebelum sempat dipasarkan. Beta 97 menjadi korban situasi ekonomi yang tak terduga. 4. Timor, yang paling kontroversial. Kalau bicara mobil nasional Indonesia, nama ini pasti muncul. Timor,
singkatan dari Teknologi Industri Rakyat Indonesia. Proyek ini lahir lewat Inpres nomor 2 tahun 1996. Pemerintah menunjuk PT Timor Putra Nasional sebagai pelaksana. Di baliknya, ada nama Tommy Soeharto. Produk pertamanya merupakan rebadge dari Kia Sepia produksi Kia Motors. Mobil ini mendapat fasilitas bebas pajak. Harga jualnya jauh lebih murah dibanding kompetitor. Dan benar, Timor sempat terjual massal. Inilah yang satu-satunya proyek mobil nasional yang benar-benar masuk pasar secara luas. Bahkan generasi keduanya sudah disiapkan dengan desain dari Zagato. Tapi, sejarah kembali berulang. Krisis 98 datang, pemerintahan berubah, Timor ikut runtuh. Dari yang paling menjanjikan, menjadi salah satu yang paling kontroversial. 5. Bimantara, saingan sekaligus saudara. Hampir bersamaan dengan Timor, muncul Bimantara, dikembangkan oleh Bambang Trihatmojo. Produk ini juga menggunakan sistem rebadge dari Hyundai. Bimantara Cakra adalah versi Hyundai Accent. Bimantara Nanggala versi Hyundai Elantra. Keduanya punya pola mirip dengan Timor. Kerjasama dengan Korea, memanfaatkan relasi politik, dan mencoba masuk pasar dengan cepat. Tapi, ketika 98 datang, Bimantara pun ikut berhenti. Dua proyek besar, dua nama besar, sama-sama tak bertahan. 6. Perkasa, truk nasional 90% lokal. Tahun 1998, muncul PT Wahana Perkasa Auto Jaya, anak perusahaan Texmaco. Mereka memperkenalkan truk Perkasa. Berbeda dari proyek sebelumnya, Perkasa tidak sekedar rebadge. Mereka mengklaim kandungan lokal hingga 90%. Spesifikasinya bahkan disebut-sebut lebih unggul dari rival Jepang saat itu. Sayangnya, kondisi pasar sedang hancur. Daya beli turun drastis. Perusahaan pun terbelit masalah finansial. Unit yang terjual kebanyakan ke TNI, Polri, dan beberapa perusahaan bus. Sekarang, banyak unit Perkasa berhenti beroperasi karena sulitnya suku cadang. Sebagian masih berjalan dengan sistem kanibal. Sebuah ironi untuk truk yang dulu penuh percaya diri. 7. SMK, harapan baru di era modern. Dan kemudian, muncul satu nama yang sangat familiar, SMK. Berbeda dari proyek sebelumnya yang digerakkan konglomerat atau elit politik, SMK lahir dari sekolah kejuruan. Tahun 2012, publik dibuat heboh ketika sebuah mobil rakitan siswa SMK di Solo digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo. Mobil itu dikenal sebagai SMK Raja Wali. Narasinya kuat, mobil karya anak SMK, dirakit siswa, simbol kebangkitan industri nasional. Perhatian media luar biasa besar, antusiasme masyarakat pun tinggi. Tapi setelah euforia awal, perjalanan SMK tidak semulus harapan. Proses uji tipe, legalitas, standar emisi, hingga produksi massal memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Industri otomotif bukan sekedar merakit kendaraan. Ini soal ekosistem industri, rantai pasok, teknologi mesin, kepercayaan pasar, dan stabilitas ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia suatu hari nanti benar-benar bisa punya mobil nasional yang kuat dan bertahan lama? Atau kita memang ditakdirkan menjadi pasar besar bagi merek luar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.